Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus logika proposisi, yang dimana logika proposisi ini merupakan salah satu logika dari konsep reasoning yang terdapat pada kecerdasan buatan. Sebelum masuk ke studi kasus, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dasar logika proposisi. Pada logika proposisi terdapat proposisi yang dimana merupakan suatu kalimat deklaratif yang bernilai benar atau salah, namun tidak keduanya. Selanjutnya, nilai benar atau salah suatu proposisi disebut dengan nilai kebenaran dari pernyataan tersebut. Nilai kebenaran sendiri bergantung pada realitas atau fakta-fakta yang ada. Proposisi dibagi menjadi dua, yaitu proposisi sederhana yang tidak mengandung kata hubung dan proposisi majemuk yang terdiri atas satu atau lebih pernyataan sederhana yang dihubungkan dengan kata hubung. Selanjutnya, simbol logika proposisi diantaranya negasi atau ingkaran, yang dimana jika suatu pernyataan P benar maka ingkaran Q akan bernilai salah. Simbol negasi atau ingkaran biasanya menggunakan kata tidak atau bukan. Selanjutnya, konjungsi, di mana suatu konjungsi bernilai benar hanya bila kedua pernyataan tunggalnya bernilai benar. Kemudian disjungsi, yaitu suatu pernyataan majemuk dengan kata hubung atau. Selanjutnya, implikasi atau pernyataan bersyarat, di mana suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan maka. Yang terakhir yaitu biimplikasi atau pernyataan bersyarat ganda, yaitu suatu pernyataan majemuk yang menggunakan kata hubung jika dan hanya jika, disebut ekuivalensi atau biimplikasi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai studi kasus. Terdapat studi kasus, pada suatu hari Anda hendak pergi ke kampus dan baru sadar bahwa Anda tidak memakai kacamata. Setelah diingat-ingat, ada beberapa fakta yang Anda pastikan kebenarannya. Fakta yang pertama yaitu, jika kacamataku ada di meja dapur, maka aku pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Fakta yang kedua yaitu, saya membaca koran di ruang tamu atau membacanya di dapur. Fakta yang ketiga yaitu, jika saya membaca koran di ruang tamu, maka pastilah kacamataku letakkan di meja tamu. Fakta yang keempat yaitu, saya tidak melihat kacamataku pada waktu sarapan. Fakta yang kelima, jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Dan fakta yang keenam yaitu, jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku ada di meja dapur. Berdasarkan fakta-fakta di atas, maka tentukan di manakah letak kacamata Anda. Langkah pertama yaitu membuat simbol-simbol logika untuk memudahkan pemahaman. Di sini terdapat misalnya P yaitu kacamataku ada di meja dapur, kemudian Q saya sudah melihat kacamataku ketika sarapan pagi, R saya membaca koran di ruang tamu, S kacamataku letakkan di meja tamu, T saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi, U saya membaca buku di ranjang, dan P kacamataku letakkan di meja samping ranjang. Langkah yang selanjutnya yaitu dengan simbol yang telah dibuat, maka fakta-fakta dapat ditulis menggunakan notasi. Misalnya di sini terdapat simbol P dan Q, yang dimana P implikasi Q. Proposisi P dan Q dapat menghasilkan implikasi. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka saya sudah melihat kacamataku ketika sarapan pagi. Yang selanjutnya, proposisi R dan S dapat menghasilkan implikasi. Jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku pasti letakkan di meja tamu. Selanjutnya yaitu proposisi R dan P dapat menghasilkan implikasi. Jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku pasti ada di meja dapur. Yang selanjutnya yaitu proposisi P dapat ditarik kesimpulan bahwa kacamataku tidak ada di meja dapur, yang dapat menghasilkan simbol negasi P. Selanjutnya yaitu proposisi U dan P dapat menghasilkan implikasi. Jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku pasti letakkan di meja samping ranjang. Langkah penyelesaian terakhir yaitu mengkombinasikan semua simbol implikasi seperti berikut. Jika kacamataku ada di meja dapur, maka saya pasti sudah melihatnya ketika sarapan pagi. Dapat ditulis dengan simbol P implikasi Q. Kemudian jika saya membaca koran di ruang tamu, maka kacamataku pasti letakkan di meja tamu dengan simbol R implikasi S.
Jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku pasti letakkan di meja dapur dengan simbol R implikasi P. Jika saya membaca buku di ranjang, maka kacamataku pasti letakkan di meja samping ranjang dengan simbol U implikasi V. Saya tidak melihat kacamataku ketika sarapan pagi dengan simbol T. Dan yang terakhir yaitu kacamataku tidak ada di meja dapur dengan simbol negasi P. Kesimpulan yang dapat ditarik pada studi kasus tersebut adalah saya pasti membaca koran di ruang tamu. Karena jika saya membaca koran di dapur, maka kacamataku akan ada di meja dapur. Nah, hal ini bertentangan dengan fakta bahwa saya tidak melihat kacamataku saat sarapan pagi, yang dimana simbol yang dihasilkannya yaitu R implikasi S, bahwa kacamata saya letakkan di meja tamu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.